semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Gilang Wahinugraha NPM 220711879. Nama saya Aron Lisang Panji Barata. Saya biasa dipanggil Aron dengan NPM 220711811818. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan mengenai proyek baru kami, yaitu sebuah permainan dadu yang kami beri nama Expression Dice. Expression Dice merupakan sebuah permainan yang mengharuskan kita untuk menirukan ekspresi lawan berdasarkan dari hasil dadu yang telah kita lempar. Ada beberapa alasan kenapa kami menciptakan permainan ini. Untuk alasan umum adalah sebagai media hiburan di saat sedang berkumpul bersama teman dan juga keinginan untuk berinovasi menciptakan sebuah permainan baru. Akan tetapi, kami juga mengambil referensi dari sebuah konten di media sosial yang berisikan tentang menirukan ekspresi beberapa emoji tertentu. Sehingga, kami memiliki ide untuk menggabungkan permainan dadu dengan konten tersebut. Sehingga, terciptalah sebuah permainan baru yaitu Expression Dice. Permainan ini ditujukan untuk umum. Artinya, semua orang boleh memainkan permainan ini tanpa terkecuali. Kita bisa memainkannya bersama anggota keluarga saat ada acara, atau memainkannya bersama teman saat sedang kumpul bersama. Selain tujuan permainan ini sebagai media hiburan, kami juga mengharapkan permainan ini bisa menjadi sarana dalam berlatih berekspresi. Permainan ini bisa dimainkan maksimal oleh 6 orang. Kenapa 6 orang? Karena kami menggunakan dadu standar yang memiliki 6 sisi. Setiap sisi memiliki mata dari 1 sampai 6. Karena maksimal 6, kita tetap bisa memainkannya meskipun tidak sampai 6 orang. Tetapi, permainan ini tidak bisa dimainkan sendiri, dikarenakan harus ada lawan yang akan ditirukan ekspresinya. Untuk kebutuhan tambahan, di dalam kemasan sudah disediakan 5 dadu dengan warna yang berbeda, yaitu merah, biru, kuning, hitam, dan hijau. Berikutnya adalah pin nomor pemain berjumlah 6 pin. Pin ini akan dibagikan kepada pemain untuk menentukan nomor dari setiap pemain. Kemudian ada alat pengocok dadu. Kita membutuhkan pengocok dadu dikarenakan kita akan mengocok 5 dadu sekaligus sehingga akan lebih mudah jika kita menggunakan alat. Berikut merupakan desain dari dadu. Dadu berwarna merah menggambarkan ekspresi orang yang sedang marah. Dadu berwarna biru menggambarkan ekspresi dingin. Dadu berwarna kuning menggambarkan ekspresi bahagia. Dadu berwarna hitam menggambarkan ekspresi sedih. Dan yang terakhir, dadu berwarna hijau menggambarkan ekspresi orang yang sedang mabuk. Bahan baku dari dadu adalah plastik. Kami memilih plastik dikarenakan daya tahan yang kuat dan juga biaya yang tidak terlalu mahal. Untuk desain dadu masih akan ada perkembangan, namun tidak untuk pemilihan warnanya. Kemudian desain dari pin nomor pemain. Pin ini terbuat dari plastik, kuat dan juga tidak terlalu mahal. Dan berikut merupakan desain dari kemasan. Kami memiliki konsep kemasan yang abstrak untuk permainan kami. Bahan baku kemasan adalah kardus. Kardus merupakan bahan baku yang cukup kuat dan juga ringan. Untuk kemasan akan masih ada perkembangan mengenai desain. Dan untuk cara permainan akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Aron Lisang Panji Barata dengan NPM 220711811818. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mulai menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam permainan Expression Dice ini. Langkah pertama, yaitu pemain mengocok 5 dadu sekaligus lalu melemparkannya. Lalu langkah yang kedua, hasil dadu yang muncul, dan warnanya itu melambangkan siapa yang harus ditiru ekspresinya. Lalu langkah yang ketiga, pemain tersebut mulai memberikan ekspresi dari hasil kocokan dadu tersebut.
Nah, untuk pembagian peran dalam permainan ini, satu pemain itu akan menjadi pemain utama yang mengocok dadunya itu dan akan menentukan 5 teman lainnya. Kemudian 5 teman itu akan menilai apakah ekspresi itu cocok atau tidak. Kemudian permainan itu kan dilakukan secara bergantian kepada pemain-pemain yang lain juga. Nah, untuk penilaian dalam permainan ini, itu pemain yang dianggap memenangkan permainan, itu pemain yang bisa menurunkan seluruh ekspresi temannya. Nah, itu kita harus menurunkan ekspresi teman itu sesuai dengan hasil kocokan dadu dan tidak boleh salah. Kemudian, seperti yang saya jelaskan di awal, pemain lain itu akan sebagai juri atau penilai apakah ekspresi ini cocok atau tidak. Jika ekspresi dari teman ini dianggap yang paling cocok, maka dialah pemenang dari permainan ini. Kemudian kita lanjut ke pelanggaran dan hukuman. Nah, hukuman yang diberikan untuk orang yang gagal menentukan itu apa aja sih? Nah, itu untuk hukumannya kami hanya memberikan satu hukuman, yaitu menirukan semua jenis ekspresi dari salah seorang pemain. Nah, di sini tuh bermaksud adalah pemain yang gagal untuk menirukan, dia akan mendapat hukuman untuk memilih dari pemain-pemain lain salah satu saja, tapi menirukan seluruh ekspresinya. Jadi semisal seperti ini, saya gagal untuk menirukan wajah dari atau ekspresi dari pemain yang lain. Kemudian saya diberi hukuman untuk memilih dari salah satu pemain-pemain yang ada, dan saya harus menirukan semua ekspresinya, seperti marah, sedih, atau gembira, dan yang lainnya. Nah, itu untuk hukuman dari permainan expression dice ini. Kemudian ada pemain yang bisa dianggap melanggar aturan. Nah, itu tuh ada 2 poin yang kami berikan. Yang pertama adalah menunjukkan ekspresi teman yang berbeda dengan hasil kocokan dadu. Semisal hasil kocokan dadu menunjukkan teman nomor 2, maka kita harus mengekspresikan teman nomor 2 tersebut. Tapi jika kita gagal untuk menirukan ekspresi itu, kita dianggap tidak sesuai dengan ekspresi itu, maka kita dianggap melanggar aturan yang ada. Lalu poin yang kedua itu, ya salah menirukan ekspresi teman dengan pemain-pemain lain sebagai penilai. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misal kita sudah salah menirukan ekspresi dari hasil kocokan dadu yang berbeda, maka kita juga akan salah menirukan ekspresi dari teman tersebut. Dan secara otomatis itu akan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Lanjut, kemudian kita ke hadiah atau bonus yang diberikan. Nah, untuk bonus diberikan kepada pemain, itu adalah pemain yang dapat memberikan ekspresi pemain yang lain dengan baik. Nah, kan tadi pemain yang lain itu ada 5, berjumlah 5 orang, itu sebagai juri atau penilai. Nah, semisal salah satu teman kita diberi kesempatan untuk memberikan ekspresi, lalu dia dapat memberikan ekspresi dengan sangat baik, dan dinilai oleh 5 teman lainnya, itu akan dianggap sebagai orang yang berhak mendapatkan bonus. Nah, bonus yang diberikan itu adalah kesempatan sekali untuk menunjuk pemain lain secara acak untuk memberikan ekspresi yang dipilih. Semisal saya berhasil memberikan teman saya dan mendapatkan apresiasi dari teman yang lain atau mendapatkan kesempatan untuk menunjuk teman lain atau saya diberikan bonus istilahnya. Nah, saya misalnya menunjuk teman saya untuk menentukan salah satu ekspresi yang saya pilih juga. Misalnya saya memilih teman saya Gilang untuk menentukan ekspresi teman saya lain yang bernama Gilbert, misal seperti itu. Nah, saya akan menyuruh Gilang, kamu harus menentukan ekspresi dari Gilbert saat sedang marah. Nah, itu bonus yang diberikan kepada pemain yang bisa menentukan ekspresi temannya dengan baik. Nah, sekian saja untuk presentasi dari kami. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata yang terucap. Sekian dan terima kasih.